Oke, mungkin sambil menunggu, izin saya share case-nya dulu ya. Monggo Kak Say. Sharing screen. Halo semua. Halo Mbak Sera. Halo. Wah, satu Nah, menit kita masih ada siapa lagi ya? kita baca dulu. Eh, Apakah kita sudah lengkap? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada kayaknya 8 Empat. orang ya. Tadi kita deh. berapa? 26 ya kalau nggak salah ya. Mungkin Mm-mm. ya. Mungkin ada, masih ada nggak ya? Coba kita tunggu ya, barangkali masih ada satu atau dua orang ya. Bentar, Mas. Hmm, Oke, oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman boleh ini ya, sambil mendalami case-nya juga ya. Mas Ayuti boleh kirim ke chat gak? Apa Nih itu? yang show siapa nih yang show? Saya yang show. Ah, boleh kirim gak? Apa nih filenya? Filenya, Filenya. ke chat boleh ke chat. Coba saya save dulu kalau gitu. Save dulu PD ininya ya. Satu tiga capital. Oke, selama empat. Ini sesi empat ini. Mhm. Chat di Zoom sini bisa baca? Ah, nih udah nih. Oh, Ada udah. yang share, ada Sri Utami. Nah, Mas. Di grup sini bisa juga. Ntar ya. Mhm. Oke, kalau saya baca sih ini Mas, boleh kok ke bawah nggak Mas dikit Mas? Maaf. aduh, Nah, malu ah, boleh boleh lagi. Yang fakta, malu, yang fakta. malu, malu. Ya. Nah, Enggak. ini nih, bentar. Mhm. 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 Oke, mention Oke. international company ya, mereka bayar lebih. Pertanyaannya, Pertanyaannya adalah, mengapa penting? oke, Globalisasi sebenarnya lebih buat ke ekspansi aja nggak sih? hmm, Nggak, ya, maksudnya goals utamanya gitu. ya betul juga sih, benar-benar. Sekarang mungkin untuk teman-teman mungkin ya udah paham, misalnya satu konsep kali ya, kalau perusahaan MNC itu apa sih gitu kan? Perusahaan multinasional itu artinya apa? Perusahaan yang beroperasi di lebih di satu negara ya, Iya. lebih dari satu negara. Nah, mungkin benar sih kata Mbak Sera ya, mungkin gimana kenapa dia mau harus beroperasi lebih dari satu negara. Kalau Mm-mm. untuk konteks, kalau menurut saya ya, konteksnya globalisasi ini penting sih, mungkin untuk mengembangkan pasarnya, untuk mengembangkan Iya, websitenya juga aku bilang khusus, kayak tapi buat ekspansi, ujung-ujungnya kan cuan juga gitu. Kayak, maksudnya kan perusahaan itu pada akhirnya kan mau melebarkan sayap gitu ya buat ekspansi. Terus
giving back-nya ya pada akhirnya nyari cuan lebih gitu dengan harapan dari globalisasi dan ekspansi itu gitu. Iya, pastinya peluang-peluang untuk perusahaan dia menjadi lebih besar ya. Kalau misalnya Mm-mm. dalam negara, ya dalam negeri sudah banyak perusahaan sejenis, tapi suatu negara lain kan produk atau service yang kita kasih itu kan belum tentu ada kan. Nah, mungkin di situ peluangnya sih. Mm-mm. Ibaratnya itu meningkatkan pasar gitu lah ya, menjangkau lebih banyak pasar gitu atau mulai menjangkau Pasar dan peluang sih. sehingga akan dapat ya meningkatkan potensi pendapatan juga ya. Iya. Ya berarti nomor satu penting lah ya berarti ya. Tapi tergantung kalau kan dia nanya mengapa penting. Kalau mengapa penting, apa positifnya nih gitu. Tapi kayak kalau harus atau enggak, sebenarnya sama perusahaan juga nggak harus juga sih untuk kayak punya ambisi globalisasi ya enggak sih? Hmm, Tergantung apa yang mau disasar korporatnya gitu. iya, iya. Saya setuju sih sama Mbak Sera ya, terutama misalnya nih perusahaan-perusahaan kayak di Indonesia, yang mana pasarnya aja udah luas banget di Indonesia nih. Mm-mm. Tentu urgensinya untuk globalisasi, maksudnya bukan untuk globalisasi lah ya, untuk bisa beroperasional di lebih dari satu negara menjadi less important. Tapi untuk penting memahami, ya kita harus memahami dong, event kayak Gojek aja mungkin kan besar di Indonesia, tapi dia perlu paham juga globalisasi. Akhirnya kan dia buka di Vietnam, akhirnya tutup juga. Buka di Singapura masih bertahan walaupun terseok-seok gitu sih ya. Nggak maksudnya kayak HSBC gitu. Kemarin kan sempet pas pelajaran Pak Musin dapet gitu ya. Jadi maksudnya Mm-mm. kayak awalnya HSBC kan Hong Kong Bank, dia cuma memfasilitasi segmented aja gitu ya dari niche gitu untuk Mm-mm. biaya perbankan untuk yang niche market banget gitu. Pada akhirnya mereka mau going global kan semuanya harus berubah tuh kayak slogannya berubah gitu, konsepnya berubah, apa namanya semuanya lah visi misinya pun berubah gitu. Ya pada akhirnya kan culture-nya juga akan berubah nih. Ya. Terus semua muanya gitu harus menyesuaikan lagi gitu. Nah menurut aku sebenarnya kayaknya balik lagi ke korporatnya gitu. Misalnya contoh memang korporatnya misalnya lokal, ya globalisasi oke gitu. Cuma mungkin eh, prioritasnya aja gitu. Kalau memang prioritasnya misalnya lokal company yang Indonesia banget gitu. Mungkin once dia open, dia harus dapat market yang memang nggak semuanya bisa main globalisasi gitu. Mungkin mainnya cuma Asia Tenggara doang gitu. Atau Hmm. misalnya bisa sampai Eropa gitu. Nah, itu pun sebenarnya harus harus globalisasinya tuh target marketnya pas gitu. Globalisasi dalam setinggi seluas mana nih gitu. Mm-mm. Nah, mungkin ada teman-teman lain ada pendapatnya nih, perusahaan kecil apakah juga perlu mikirin globalisasi? Karena kan kalau dia sekarang kecil, suatu saat kalau dia globalisasi otomatis ada chance lah, ada kesempatan dia untuk jadi besar gitu. Coba gimana pendapatnya dari siapa deh? Mas Era mungkin dari perusahaan grup, keluarga, atau Mas Adi, Pak Iya, Jeffrey? terkait globalisasi mungkin karena pasti penting ya, persaingan global kan itu pasti ada ya Mm-mm. gitu. Jadi ya emang penting gitu untuk memahami globalisasi karena persaingan global saat ini kan benar-benar ketat ya. Paling tidak kita sebagai perusahaan ya harus bergerak lebih cepat lagi gitu loh. Jadi melangkah melangkahnya tuh lebih lebih ditingkatkan lagi. Jadi harus benar-benar memahami apa itu globalisasi sebenarnya Ya sih. mungkin biar tahu peta kita di dunia instead of peta Betul. posisi kita di Indonesia doang gitu kan ya. Iya, karena kan perubahan perubahan ekonomi pun juga cepet kan gitu kan. Terus yang kedua itu kalau perusahaan kecil, perusahaan besar penting nggak sih memahami globalisasi atau perusahaan gede doang? Oh, kalau Pastinya saya kayak sih lihatnya ini sih ya, kalau globalisasi itu kan sebenarnya interaksi ya. Globalisasi itu kan dari semuanya ada gitu. Jadi misalkan semua, misalkan ada orang lokal, orang mungkin luar negeri yang ada dalam suatu perusahaan itu ya bisa secara global gitu. Maksudnya gimana sih kita melihat secara global ya kayak interaksi satu sama lain, pertukaran budaya atau mungkin pertukaran apa ya? Ya culture-culture orang itu gitu sih. Jadi kalau kalau saya rasa sih ya sangat penting banget gitu. Maksudnya di sini tidak melihat bahwa si perusahaan itu apakah memang multinasional atau enggak, tapi at the end pada saat ada globalisasi ya penting suatu bisnis itu untuk memahami untuk memahami itu sih. Itu sih Oh, kalau dari saya Pak ya. Berman Kalau melihatnya malah globalisasi itu tidak tidak cuma di dalam dalam operasional perusahaan, tapi
kita perlu memahami culture negara lain, apapun yang terjadi di luar negeri gitu ya. Ya, Bukan dalam konteks operasional perusahaan doang gitu ya. ya benar karena kan ya namanya bisnis ya misalkan satu perusahaan nih melakukan bisnis dengan suatu perusahaan yang mungkin yang multinasional ya. Yang Mhm. pasti kan kita harus memahami tuh cara bisnisnya mereka seperti apa, di compare dengan cara bisnis kita seperti apa gitu sih. Jadi memang harus dipahami. Oh, ini globalisasi loh, jangan sampai kita itu apa namanya? Ya berreference terhadap kita juga. Kita harus bisa melihat culture-culture atau sistem-sistem kerja setiap orang di berbagai perusahaan gitu sih. Di luar negeri juga gitu ya. Mhm. Nah, terus kalau kita nyambung ke ketiga ini, dari tahun 2000 ya katanya sampai tahun 2020 tuh, apa tuh tantangan yang paling berpengaruh? Nah, kalau yang ini, saya kepikiran kalau kecuali Mbak Sarah ya, kuliahnya waktu Bu Miranda, yang Megatrend tahun 2000. Oh iya, heeh. Ada juga ya? Ada. Oh, saya lupa kan beda kelas soalnya. Beda kelas, ya. Oke, ada ya berarti dapat Megatrend itu juga ya. Dapat. Nah, ini nomor tiga mungkin relate ke sana. Nah, teman-teman ada pendapat nggak tuh apa satu spesifik item yang paling berpengaruh tuh? Kalau saya sih melihatnya ini digitalisasi ya. Iya sih, ya tahun 2000 ya. Era ini internet baru mulai booming. Jadi mungkin ya apa kayak komunikasi lintas batas itu lebih gampang ya sejak internet lah. Mungkin sebelumnya kan kalau orang mau bisnis sama orang Amerika mesti kirim fax atau mesti apa gitu ya. Nah, kalau yang fase digitalisasi ini semua jadi gampang, bahkan kita nggak lihat border negara lagi gitu ya. Ya, Bahkan ya ya sangat kalau memungkinkan lah. sekarang mungkin meeting-meeting pun kita udah nggak lihat time zone, nggak melihat negara, kapanpun mau meeting udah langsung bisa gitu kan. Mas Jeffrey, Mas Adi, Mas Julian? Sorry, gue baru masuk lagi. Oh, Habis ada call sebentar. as. Mungkin Bang Jeffrey ini biasa nih banyak ini nih, banyak unek-uneknya nih terkait. Banyak apa? Gue baru baca bang. Nah, ini ya. Ini multinational company ya. Multinational Jadi company. tadi kita sih bahas, kita udah breakdown ternyata dua hal yang berbeda ya, multinational company dan globalisasi. Multinational company ya perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, sedangkan globalisasi itu ya kayak sejenis tren, sejenis culture yang lebih luas. Tapi kalau tantangannya paling globalisasi sama MNC kayaknya sama ya. Harus update skill kali ya. Sorry, gue belum baca banget sih. Harusnya transformasi Oke. industri. Kita harus ngikutin skill yang sekarang lagi trending gitu kan ya. Kalau nggak kita nggak survive kali. Iya. Oke. Mungkin Komandan Julian ada komen terkait globalisasi, bahkan sudah bertukar ini, bertukar. 2020 kita bukan pas masih pandemi ya? Iya pandemi. Iya kan? Tantangan bisnis apa yang paling berpengaruh di era tahun 2020? Berarti kan krisis 2000 global sampai karena pandemi ya? 2010-an. Oh, ini ya. 2000 sampai 2010. Ini Oh, ada, Tahu itu 2010. ada apa cerita. tantangan dunia bisnis? Jangan kalau kita baca nih bacaan atas ini, Digitalisasi. akan tentang sekitar 2010 sampai 2020, 2000 sampai 2010 lah. Idenya itu kan globalisasi itu. Nah, setelah globalisasi itu lewat, setelah bacaan yang di atas ini nih, scene bisnisnya tahun 2000 sampai 2010-an, lalu tantangan tantangan dunia bisnis yang paling berpengaruh di era 2020 apa tuh gitu kan? Digitalisasi. 2020 Ini kan pandemi COVID. tuh, krisis COVID global dong. itu. Iya, Iya, COVID COVID. pasca pandemi kan, Ini ya, ini Ya, keywordnya ya, coba cari. geopolitik. Ini nih transformasi industri 1.0 sampai 5.0 itu apa tuh? Yang 1.0 itu kan yang zaman awal-awal dulu tuh industrialisasi pakai mesin uap, lalu Betul, Bang Selvi. nah, oh ini apa nih? Yang 50 apa ya 50 ya? Yuk, Ini itu transformasi digital kan? Transformasi digital ya. coba.
Transformasi industri 5.0, coba cari di googling atau apa tuh. Googling, Menurut googling. saya sih kayaknya AI deh. Apa? Iya, kayaknya AI. itu deh. Heeh. Oh, ChatGPT Bentar, berarti. Iya, ya. iya. Ya, boleh. Maksudnya ini masuk ke era AI. Kalau yang 2.0 itu kan ceritanya penemuan listrik. Nah, 3.0 Ya, itu Transformasi. ada penemuan apa otomasi sama sistem komputer. Udah pakai 3.0 komputer itu. ngitungnya, pakai kalkulator kan. Nah, Iya, 4 4.0 apa itu Bang? kalau nggak salah Iya. internet. Nih, konsep yang Internet. menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses industri Nah, dengan mengintegrasikan teknologi canggih untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan industri. oh, Bedanya dengan 4.0 yang fokus utamanya pada otomatisasi dan nah, digitalisasi untuk nah. efisiensi dan produktivitas, 5.0 bergeser ke arah kolaborasi harmonis antara manusia dan mesin. Oh, Nah, AI kolaborasi. berarti ya, Teknologi seperti kecerdasan kolaborasi AI. buatan, ya, kolaborasi. Iya, Internet of kolaborasi. Things, IoT, dan robotika digunakan untuk mendukung dan memperkuat peran manusia, bukan menggantikannya. Gitu. Oke, nah dari bacaan Mbak Sera tadi yang panjang, mungkin teman-teman ada menangkap apa pengaruhnya terhadap OD, Organization Development. Kita harus bisa bersinergi dan memanfaatkan Dengan mesin. mesin buatan dengan Ih, skill manusia. Itu kita yang mungkin yang ini bersinar, kali ya kita direlasikan ke nyesuaiin ke mesin ya, slide intinya ya. yang itu tadi ya, yang Ya, itu gimana kita efisiensi bisa itu individual efisiensi. mengasimilasikan antara skill manusia gitu Nah, dengan mesin gitu. Oh, Sebenarnya, itu kan apa namanya antisipasinya lah ya. Cuman ini mm-mm. dia tanya pengaruhnya yang tadi itu loh industri Oh iya, 5.0 iya. yang Pengaruh manusia terhadap menjadi OD. sentral dari perkembangan industri, apa pengaruhnya terhadap OD? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang eh, gini, gimana ya bahasanya? Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan tuh yang kadang bisa jadi tergerus, ya nggak sih? Maksudnya yang tadinya mungkin bisa dikerjakan sama manusia, tapi ini bisa diotomatisasi mesin gitu. Nah, di sini manusia juga perlu mengimprove skillnya gitu, yang maksudnya ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang nantinya sudah akan tidak populer lagi karena itu sudah akan dijadikan otomatisasi dengan mesin untuk kita bisa berkolaborasi bersama gitu. Benar-benar. Itu kan somehow mempengaruhi organization development ya. Oke, Kayak ya ya. gimana berarti kita harus Jadi berintegrasi dengan mesin, ya kita harus improve gitu. ya mungkin semakin banyaknya kerjaan dikerjakan mesin, ya mungkin orang jadi berkurang kali ya. Dengan berkurangnya Nah, orang ya perubahan struktur organisasi juga akan ada gitu ya, akan mengikis gitu ya kali ya. mm-mm. kayak kita dituntut semakin inovatif lagi gitu. Ya, benar. Ya berarti strukturnya mengecil gitu kali ya. Ya. Jadi Nah, ya bisa jadi. ada bidang-bidang pekerjaan yang nantinya jadi nggak relevan. Pasti Nah, orang ya gitu yang maksudnya. berkutat di dalamnya, kalau nggak mau berubah, dia akan pasti tereliminasi. Terus, iya. Heeh. Nah, orang-orang yang demikian, misalnya contohnya driver mobil atau tukang ketik atau tukang komputer, tukang hitung, tukang megang apa, tukang jaga parkir, nah itu mungkin ya mereka harus upskilling, mereka harus Iya, pindah ini. benar-benar pengembangan keterampilan jadinya ya. Iya. Dan juga nanti belum tentu berkurang juga bidang pekerjaannya. Pasti nanti akan reinvent lagi banyak bidang-bidang. Kita belum tahu nih sekarang kerjanya apa, tapi yakinlah suatu saat pasti akan muncul bidang-bidang yang perlu orang-orang dengan skill baru. Misalnya tukang nyalain AI ataupun tukang apa lah ya kita yang belum ngerti gitu. Ya berarti itu Itu nggak kalau sih? misalkan dilihat ya perubahan job scope of work gitu Pergeseran ya, lah. atau ya Iya. pergeseran Pergeseran scope of work ya. ada posisi-posisi yang udah nggak relevan, tapi nanti seiring waktu juga tercipta posisi-posisi baru Baru yang ya. yang mungkin bisa diisi oleh manusia-manusia dengan skill-skill baru Iya, gitu ya. benar-benar. Betul. Tuh. Ada Aku Ya, keluar tuh. 30 tambahan detik rekan-rekan? lagi Nggak apa-apa itu akan auto. terlempar. Iya, ada Nggak Nih, apa-apa tambahan auto lagi ini. nggak? Mana udah ini sih. komandan? Komandan? Komandan yang mana komandannya? Iya nih, belum sumbang suara. Terus sinyal gue Mas mati-mati. Adi, Mas Adi. 15 menit loh. 15 detik lagi nih. Ayo Mas Adi. Nggak ada. Izin Pak, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan baru. Kalau lu mulai ngomong, gue langsung countdown nih. 4, 3, 2, Ya, dua, 1. satu. Satu. Dadah. Saya cepat diisi lagi Kak. Saya mau kesini ke sana. Ayo Kak, cepat Kak. Jadi suaranya Mas Adi.
Suara kamu juga Pak Bambang belum kembali normal. Om, Masih serak-serak basah aja. Gila lu, gantengan Pak Bambang. Pak Bambang jadi ini instruktur di barak militer, banyak senjata di belakangnya. Struktur Zumba itu. iya Jumba. Apa Ya ya? Pak, Senjata serem Zumba, bisa ngajarin saya dong, Zumba. itu sama Bu Mutia Pak. Bu Mutia. Nggak Ya, berani saya kalau Bu Mutia, yang lain aja deh. oh sama Pak Berman Pak. Pilates. Herman tuh ngajar Zumba, semangat juga tuh jadinya tuh. Oke, ini udah kumpul semua ya, ntar saya cek dulu. Oke, udah semua di dalam room. Oke, kita mulai ya. Jadi kita, kalau dari kasus ini kita lihat ini kan apa yang terjadi di era 90-an akhir ya, 2000-an awal, bagaimana waktu itu isunya atau trennya tren globalisasi gitu. Mungkin kita coba pertanyaan nomor 1 dulu deh. Kita coba dari grup 2 nih, Pak Berman, Pak Era, Sayuti, ya silakan. Coba. Nomor 1, grup Anda jawab, silakan. Oh, silakan Mas Sayuti. Silakan Pak Berman, baru mau ini. Oh Silakan. gitu. Ya, ya kalau menurut kami tadi dari pembahasan dari grup 2 ya, mengapa penting bagi bisnis untuk memahami globalisasi ya. Kalau menurut kami tadi memang penting, cuman melihat konteksnya seperti apa globalisasinya. Tapi kalau misalkan dari di sisi apa pengertian globalisasi sendiri itu adalah ya sebenarnya semuanya ter apa namanya itu ya terintegrasi ya, baik itu dari sisi politik, ekonomi dan segala macamnya. Nah, kenapa penting bagi bisnis untuk memahaminya itu untuk menyiapkan kali Pak ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa ikut serta dalam globalisasi itu tadi gitu Pak. Jadi kalau ke satu kata kunci yang saya bisa relate dari grup yang tadi ya, terkoneksi. Ya, jadi semuanya terkoneksi dari satu bagian dunia ke bagian dunia yang lain ya. Jadi kalau kita bilang terkait sama Odi di mana ya, nanti kita lihat dulunya nggak begitu, tapi ternyata dengan globalisasi jadi begitu kan. Pertanyaannya organisasi kita harus gimana? Oke, good. Grup 1, grupnya siapa nih? Pak Bambang, Kesia, dan lain-lain. Coba silakan. Grup 1, nomor 1 gimana? Kalau menurut kelompok kita, penting buat bisnis karena globalisasi itu bisa ekspansi pasar, Pak. Secara global kita bisa ekspor, kemudian ada sumber daya juga ya, Pak. Misalnya kayak bahan baku atau manpower, itu kan kita bisa secara multinasional ya. Misalnya kayak orang Amerika, dia bisa taruh pabrik di Vietnam atau di Indonesia, kayak gitu. Atau kalau kita sendiri bisa ekspor keluar itu secara ekspansi pasar, kayak gitu, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau lanjut. Terus ada peningkatan juga sih, Pak. Jadi, Stop dulu. Nanti kesian, yang lain nggak ada jawaban ya. Tapi ini jawaban yang menurut saya bagus banget ya. Dan karena bagus, saya tambahin UAS-nya nilainya 10, saya ambil dari angkanya Pak Sayuti ya. kasihan, Pak. Jadi bagus nih ya, kalau si level mikirnya begitu opportunity ya. Kalau tadi baru sampai kesadaran bahwa kita terkoneksi. Tapi kalau si level mikirnya oke, terkoneksi berarti opportunity for my company apa? Opportunity for my business apa? Ternyata yang namanya globalisasi it also create opportunity to develop our business. Ya, to develop or to get more resource. Yang tadinya cuma lokal jadi international, market yang tadinya lokal jadi international. That is opportunity to make our organization or our business growing. Ya, oke, good ya. Makin lebar nih. Sekarang kalau grup 3 gimana? Grupnya Adinda ya, Sri Utami ya. Grup 3 gimana? Pasti izin Pak menjawab untuk perwakilan dari kelompok 3 Pak. Kalau menurut pendapat kelompok kami tadi didiskusikan bahwa saat ini konsumen udah semakin cerdas dan lebih kritis ya Pak. Dimana kita sebagai contoh ketika konsumen ini ingin membeli suatu produk, sekarang ini udah ada era zaman digitalisasi di mana mereka ataupun kita sudah bisa searching dulu nih Pak sebelum melakukan pembelian. Jadi kemudian dari hal itu juga kita bisa membandingkan dari segi pricing, dari segi
kualitas ataupun lainnya. Jadi sebelum kita melakukan pembelian ya kita sudah bisa tahu dulu nih baik dari segi harganya, Ya, kemudian ya grup yang berikutnya bilang kalau udah terkoneksi gitu, then it creates opportunity. Opportunity buat apa? Ya buat kita membesarkan bisnis kita, karena kan kita bisa ada di mana-mana jadinya. Ya, itu yang namanya perubahan di week 1. Ya, dan kita di grup yang terakhir ngomong ya kalau kita udah terkoneksi, kita punya opportunity, dan we have more option nih di dalam kita menjalankan bisnisnya, baik how to produce, how to sell our product, ya. It creates many opportunities, many things that could happen. Itu yang pertama. Sekarang saya mau keluar sedikit dari pattern yang ada di dalam case yang kita bahas. Berarti pengaruhnya ke OD bagaimana? Kalau kita udah lihat bahwa ternyata apa yang terjadi di luar organisasi seperti itu. Ingat ketika kita bicara OD, kita bicara 3 hal kan di dalam organisasi yang harus kita perhatikan, harus kita update terus. Bicara yang pertama apa? Tentang Individual efisiensi. individu. Berarti kalau kita hidup di awal tahun 2000-an atau di akhir 90-an, orang seperti apa yang cocok untuk bisa dipekerjakan di perusahaan yang waktu itu mau going global? Bisa bahasa Inggris, Pak. Sorry, nggak jelas. Bisa bahasa Inggris, Pak. At least simple thing. Berarti paling nggak kita harus cari orang yang kemampuan bahasanya bagus. Supaya apa? Supaya tadi opportunity, supaya tadi bagaimana ngelihat koneksi itu bisa kebaca gitu. Ya. Kemudian apalagi orang seperti apa yang kita bisa cari tuh di ketika itu supaya organisasi kita bisa jadi bagus. Siapa coba? Berarti teknologi Pak. Pak Ali dulu, Pak Ali, sabar, satu-satu ini semua. Teknologi Pak. Teknologi masih oke, tapi teknologi buat apa? Ya buat bekerja Pak, kayak buat komunikasi misalkan kayak. Nah, jadi harus bisa, waktu zaman dulu kan masih pakainya telex gitu ya. Betul Pak. Email baru awal-awal tuh tahun 97, saya ingat 96 saya kerja itu ya. Saya pertama kali kerja tahun 95 96 itu di HSBC dulu ya, di bank keren lah, bank asing pakai AC kantornya dulu, bangga tuh ya. Yang punya email ketika itu cuman manajer sama sekretaris ya, tapi paling nggak harus bisa pakai email ya. Kalau nggak pakai email pakai telex ya, paling nggak teknologi yang berhubungan, bisa menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain gitu ya. Oke, bisa bahasa Inggris, ngerti lah teknologi dikit. Terus apalagi orang yang kayak gimana? Ingat kalau kita bicara tentang individual dan kita bicara behavior, bicara skills, bicara knowledge, kayak gimana? Adaptif. Adaptif. Yang adaptif maksudnya gimana? Please explain. Ya, mudah beradaptasi maksudnya, Pak. Misalnya dia ngerti culture secara global. Ya, itu poinnya. Mesti ngerti culture. Orangnya itu mesti ngerti. Kalau kita kerja sama bule, then we have to be punctual. Ya, mesti berani open. Kalau kita kerja sama orang Singapura, dan 1 koma dalam rupiah atau dalam dolar itu akan dikejar-kejar. Their attitude ya kayak gitu. Harus bisa paham bahwa orang di satu tempat lain yang berbeda. Ini contoh-contoh kalau kita ngomong nomor 1 poin individual effectiveness. Dan every period, every circumstances, ya, every era membutuhkan individu yang berbeda. Ketika zaman itu zaman globalisasi, dan yang kayak gitu yang dibutuhin. Yang bersedia ditempatkan di mana aja.
gitu ya, nggak ketemu tempe 3 bulan masih sehat, masih semangat. Ya. Ini kita individu. Kita bicara zaman-zaman tahun 90-an, zaman globalisasi. Sekarang setelah individu kita ngomong apa yang nomor 2? Tim. Tim. Ya, berarti orang-orang kita kalau dikumpulin dalam satu tim yang terdiri dari banyak bangsa, ya, banyak culture, mesti siap ngapain dia? Ya, at least secara tim berarti orang-orang kita harus siap dicampur dengan orang-orang dari berbagai macam background. Untuk bisa mengambil keputusan, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bekerja sama. Gitu ya. Itu bicara kalau kita ngumpulin individu. Kalau bicara ngomong satu tim dengan tim yang lain, at least di masa-masa globalisasi, bicara satu tim dengan tim yang lain, kita yang paling sulit mikirin tim yang bagaimana, kerja sama tim yang bagaimana. Coba. Ada yang kebayang nggak? Kalau kita ngomong Odi di tahun itu ya. Tim yang nggak punya open minded ya Pak ya. Oh, tim yang pelit. Ya itu bicara attitude-nya ya. Tapi kalau bicara operasionalnya ya, saya share aja mungkin begini biar kita cepet nih. Kita mikirkan bagaimana tim yang ada di satu negara ya, itu bisa bekerja sama dengan tim yang ada di negara yang lain. Tim headquarters yang ada di Singapura bisa meran tim yang ada di Jakarta yang menjadi branch-nya. Ya, wong saya pernah kerja di satu perusahaan, ya, di perusahaan apa namanya, aplikasi ya, aplikasi finance, ya. Aplikasinya itu didesain di Sydney, ya, di Australia, yang bikin itu dia. Ya, orang-orang Irlandia yang pelit-pelit itu bikin sistem untuk microfinance sama union, credit union gitu ya. Bikinnya itu di Sydney. Ya, kantor penjualannya ada di mana? Ada di Singapura. Ownernya ada di mana? Ownernya ada di Irlandia. Ya. Penjualannya di mana? Di Indonesia banyak tuh. Di kota-kota kecil. Ya, karena kan itu buat microfinance. Ya. Coba bayangin. Nge-set meeting aja, jamnya beda-beda tuh. Itu udah jadi berantem sendiri. Baru kita ngomong nge-set jamnya, belum cara kerjanya. Ya, jadi udah kebayang ya bahwa satu era itu membutuhkan orang yang berbeda. Ya, membutuhkan tantangan yang berbeda juga kalau mereka dikelompokkan jadi satu tim. Dan ketika kita mengumpulkannya atau membuat satu tim dengan yang lain, tim yang lain itu bekerja sama, ada tantangan juga. Ya, itu bicara individu, bicara tim, baik tim individual maupun intertim. Yang ketiga kita bicara apa? organisasi. Ya, bicara organisasi. Organisasi 3A bicara apa tuh? Teknologi. Belum dong, struktur dulu. Oh, ya, struktur. Aduh, ini belum ujian kita nih. Ya, struktur dulu. Kalau kita di dalam globalisasi, strukturnya panjang pendek atau makin lebar makin sempit? Lebar. Lebar pasti. Lebar pasti. Meaning organisasi kita pasti makin costly ya, itu yang harus dijaga gitu. Tapi bentuknya pasti akan melebar. Ya. Karena itu kita butuh apa yang nomor 2? Kalau organisasi jadi membesar, nomor 2 baru bicara tentang tiga poin B. Teknologi apa yang tepat nih kalau kita udah mau globalisasi kayak gini? Ya, masih pakai yang sama bisa nggak? Atau yang perlu kita enhance? Atau kita ganti? Ya, makanya kita butuh juga jadinya 3C. Apa? 3C organisasi? Manajemen. Sistem. Ya. Sistem manajemen apa yang cocok kalau kita mengglobal? Seperti tahun 2000-an. Itu kita bicara tahun 2000-an awal, 90-an akhir. Nah, sekarang kita bicara tahun 2020. Ya, challenge-nya apa tahun 2020? Digitalisasi. 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 Digitalisasi, bukan globalisasi lagi, udah ganti. Digitalisasi. Zaman digitalisasi, kita butuh orang-orang yang gimana yang cocok kerja sama kita. Nomor 1 orang yang gimana? Tell me. Zoom.
Tinggal gaptek, Simple Pak. thing aja. Simple thing. Orang-orang Teknologi. yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Ya, jadi nggak boleh tuh sok jago. Oh, gua jago tapi gua gaptek. Kepake nggak zaman sekarang? Kalaupun kepake terpaksa ya karena dia anaknya owner ya. Tapi kalau orang gajian kayak kita kepake nggak? Enggak. Pasti. Ya, jadi nomor satu yang harus adaptif dengan teknologi. Apalagi kira-kira orang yang kayak gimana yang cocok di zaman seperti sekarang? Yang bisa melihat, yang bisa nggak cuma ini di hard skill-nya, tapi dia mau improve soft skill-nya juga, Pak. Gitu. Ya, itu soft skill pasti ngikut di mana aja soft skill ikut. Tapi ini attitude-nya ya. Orang sekarang ngomong kan work-life balance ya, benar nggak? Ya, pertanyaan saya dengan adanya teknologi yang sekarang, ya dengan adanya meeting pakai Zoom, adanya WA, adanya Teams gitu ya, di mana orang bisa kerja di mana aja, orang bisa dikontak di mana aja, bisa dihubungi 24 jam dalam satu hari. Ada nggak work-life balance? Enggak. Ada, Pak. Ada pernah nggak dikontak jam 10 malam suruh ngerjain report? Oh, pernah, Masa jam Pak. 2 pagi, Pak. Jam 12, ada problem nih, ini tolong begini-begini, pakai WA, pakai telepon, pernah nggak? Pernah, Pak. Sering, Pak. Sering, Pak. Kalau kita ngomong work-life balance, cocok nggak dengan bisnis yang sekarang nih? Enggak, Pak. Nggak cocok, Pak. Work balance buat Gen Z, Pak. Jadi poinnya attitude bekerjanya beda dengan yang dulu. Tahun 2000-an, 90-an, apalagi 80-an ya. Saya ingat tahun 80-an itu adanya kan cuma telepon yang di rumah. Jadi kalau orang pulang kerja, pulang kantor, ya udah di rumah udah aman gitu. Begitu ditelepon di rumah, tinggal orang rumah dibilangin, "Bapak nggak ada di rumah." Selesai urusan. Sekarang bisa nggak begitu? Ente udah pulang ke rumah gitu ya, di jalan udah deket di pintu rumah. Bos gede telepon, nggak diangkat. Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa, Nggak bisa, Bos. Pak. Selimut udah di sini aja telepon kita angkat, apalagi Anda kerja di family business, nggak bisa. Ya, tapi itulah teknologi. Ya, teknologi ya, itu nomor satu tuh. Ya, kita butuh orang yang begitu. Nomor dua, ya, kita bicara habis individu, kita bicara apa? Tim tadi, ya, ini dong, ayo dong, harus keluar kepala. Individu, tim, ya, ini tiga bicara, itu harus keluar kepala, ya, bicara tim. Kalau orang-orang yang sekarang dikumpulin untuk kerjasama gitu ya, paling enggak kita orang-orang itu ketika dikumpulin ya harus bisa kerjasama tanpa harus ketemu kan? Sekarang ini Bisa. Betul, Pak. ya, tanpa harus ketemu harus bisa dia bikin kesimpulan. Tanpa harus ketemu harus bisa dia bikin keputusan. Ya, orang nggak pernah ketemu saya aja Anda bisa jadi master kok. Saya tanya tahun 2000 awal, begini bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak ada cerita, ini karena COVID aja Anda bisa nggak ketemu saya jadi master. Zaman dulu mah nggak bisa. Ya, tapi itulah, begitu dikumpulin jadi tim, cara kerjanya secara tim beda dengan tim globalisasi. Globalisasi memang kita bahasanya beda, tapi ketemu. Jadi kita bisa lihat nih orang seneng atau enggak. Zaman sekarang kan enggak. Ya, antar tim juga begitu. Antar tim itu, karena walaupun beda negara, beda tim, tapi putarannya jadi cepat nih. Ya, sekarang keputusan zaman dulu, satu keputusan itu mungkin bisa 1 hari. Sekarang per hari itu berapa keputusan? Tiap jam. Lagi ngajar aja suruh bikin keputusan saya tadi. Ya, ini kita keluarin kosnya atau enggak? Coba zaman dulu nggak bisa nunggu pagi dulu kan? Karena Pak Fidi ditelepon di rumah dibilangnya sama ibunya nggak ada gitu kan? Nah, nggak bisa marah yang nelpon kan? Padahal di samping lagi ngopi gitu. Ya, sekarang nggak bisa, Bos. Bos saya kalau lagi marah, coba nyalain kameramu, nyalain kameranya kan, marah. Ya, bicara organisasi juga begitu ya, berarti kita secara struktur. Habis COVID, organisasi melebar atau menipis? Menipis. Makin slim ya, makin Menipis, slim. Pak. Kemudian dari ini makin panjang atau makin pendek? Pendek. Pendek, karena mengambil keputusannya udah digital semua gitu.
Ya, teknologinya juga rubah nggak sebelum COVID dengan sesudah COVID di Pakai perusahaan AI, Anda? Pak. Nah, Pakai AI. udah rubah semua ya. Sekarang dosen nih ngasih tugas ya. Kalau ngasih tugas definisi, ya pakai AI langsung selesai. Ya kan? Ya, udah berubah semuanya. Jadi teknologinya pasti berubah. Ya, as well as yang namanya manajemen sistem ya tetap aja harus kita punya. Ya, jadi kita lihat ada perubahannya. Nah, pertanyaan saya nih, ya, kalau Anda jadi pimpinan dari globalisasi masuk ke dalam digitalisasi, ya Anda mau bikin perubahan. Kira-kira apa dulu yang mesti dirubah? Supaya yang dari mentally global ini jadi digital global. Kira-kira apa kebijakan yang mau dirubah pertama kali ini? Ini bicara kosong aja, silakan, nggak ada benar salah nih. Misalnya. SDM dulu Pak. Hah? Kalau SDM-nya dulu dirubah. Iya, apa? Dirubahnya bagaimana? Dari individunya. Meminimal apa ya dikurangin gitu Pak. Diefisiensikan dulu. Iya, karena apa? Jadi dirubah, diefisiensikan karena diganti jadi teknologinya gitu kan? Iya betul Pak. Iya kan? Nah, bikin perubahan itu. Ketika Anda initiate itu pertama kali, mana yang lebih banyak? Yang menentang atau yang mendukung? Yang menentang Pak. Pasti menentang. Pasti Pak. Ya kan? Ngapain dikurang-kurangin? Ente siapa pimpinan baru, dari mana Anda? Saya udah puluhan tahun di sini mau digantikan gitu pasti bahasanya. Betul Pak. Yang lain juga begitu, yang baru itu bos saya itu orang lama banyak jasanya, kenapa mau diganti? Pasti gitu, bener kan? Betul Pak. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang Anda samperin? Yang menentang itu atau yang mendukung Anda untuk melakukan menentang, Pak. Yang menentang, apa yang Pak. Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Pendekatan Pak. Pendekatan apa? Didekatin itu diapain? Dijelasin dong reasonnya Dikasih, apa. dikasih pengertian Pak. Kasih pengertian dong. Ya. Benar nggak? Betul. Semangatnya adalah bagaimana yang menentang itu ujungnya jadi mendukung kita. Ya, karena kita sebagai pimpinan kita yakin apa yang kita putuskan itu adalah hal yang benar. Dan semangatnya bahwa yang diputuskan itu adalah hal yang terbaik buat siapa? Buat perusahaan. Nah, Organisasi Pak. organisasi, buat perusahaan, buat pemerintah ya. Kalau Anda di pemerintahan, itu apa ya? Tertinggi, etika tertinggi ketika kita membuat keputusan. Kalau kita jadi pimpinan, ya ada nggak konsekuensinya buat kita? Ya ada, ya tapi itulah harganya. Anda pemimpin yang harga berapa? Itu ditentukannya di situ. Nggak ada benar salah. Anda harganya berapa itu aja. Anda mau jadi harga mahal, harga murah, mau jadi murahan, ya terserah. Itu. Tapi buat saya ada harus prinsipnya yang terbaik buat perusahaan. Ya, kemudian kalau memang sudah banyak yang menentang, ya kita datengin, kita jelasin sampai di belakang kita lebih banyak yang mendukung. Kalau kita sudah yakin pede di belakang udah banyak yang dukung, dan apa yang harus dilakukan? Konflik, Pak. Konfrontasi. Konflik pasti harus. Yang menentang-menentang harus bersihkan. ya disikirin kalau perlu gitu ya. Kalau nggak bisa bina lagi ya mau nggak mau. That's your job as a leader gitu. Tujuan Anda adalah membuat company, membuat perusahaan sustain. Kalau Anda di pemerintahan membuat masyarakat jadi lebih sejahtera, itu kan sumpah kita. Ya, dan itu ya emang konflik memang. Ya, cuma jadi bodoh kalau kita konflik, kita nggak, di belakang kita nggak banyak orangnya yang dukung. Jadi bodoh kalau kita bikin konflik, bikin perang, kalau nggak ada yang dukung di belakang kita, ya kita yang mati lah. Tapi kalau enggak, ya banyak. Dan akhirnya kalau kita sudah konflik, itu bicara masalah daya tahan. Kalau daya tahan kita panjang, maka hukum alam mengatakan, risetnya bilang, jurnalnya bilang, ya yang menentang makin lama makin banyak atau makin dikit? Makin sedikit. Dikit Pak. Makin dikit sampai akhirnya habis ya, berkurang atau jumlahnya tidak signifikan, maka perubahan baru dilaksanakan, baru bisa terjadi. Ya, nah itu logiknya, Odi. Itu logiknya, you are as a leader of organization. Ya, dan itulah kesimpulan kita di malam ini sebagai penutup kuliah kita di malam ini. Ya, jadi if you wanna be the leader, ya be prepare ya untuk membuat perubahan dengan semangat yang terbaik buat perusahaan, bukan terbaik buat kita. Ya, buat perusahaan itu semangatnya bahwa kita kecipratan, ya itulah
Ya, dan nggak usah takut ya kalau kita orang benar, kalau kita leader yang benar. Ya, sejarah membuktikan ya, pengalaman saya membuktikan, teman-teman yang saya lihat membuktikan kalau kita memang disingkirin karena kita dianggap membuat keputusan yang salah, padahal itu keputusan yang benar, hidup Anda nggak akan jadi kere. Ada aja yang lihat Anda itu orang bagus, ada aja dapet lah pasti nanti yang lain ya. Bisa jadi nggak sebesar itu, bisa jadi nggak segrande yang Anda pegang, tapi Anda hidup aja. Nah, tapi kalau Anda membuat keputusan yang sepanjang hanya untuk mempertahankan harga Anda di situ, ya, dan itu mencoreng nama kita, ya, sengsara deh. Bener, percaya deh kayak saya. Nanti ujung-ujungnya kita main playing victim. Ya, jadi ya ini sharing-sharing aja lah ya. Saya kan lebih tua dikit lah. Ya nggak banyak lah, kebanyakan malu saya. Lebih tua dikit, banyak yang sudah saya lihat. Nah, jadi itu kesimpulan buat kuliah kita di malam ini. Sampai sini ada pertanyaan? Clear, Pak. Oh ya, karya saya buat bukti. Saya mesti foto dulu. Oke, saya green screen dulu. Oke, sip. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya absen ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, Ahmad Iksan, Hadir, Pak. hadir. Adi Triyono Pambudi, nggak ada ya. Bambang Permadiansyah, Hadir, Pak. Berman, Hadir, Pak. Damara, Hadir, Pak. Damara, Hadir, ada Pak. ya. Era Pamadia, Hadir, Pak. Felitsa Andrea, Hadir, Pak. Jeffrey, Hadir, Pak. Julian, Freddy, Hadir, Pak. Kesia, Hadir, Bapak. Krisna Rahmat, Krisna, nggak ada ya. Lisdianto, Hadir, Pak. Mariani Sarah, ada ya. Meta Karunia, Hadir, Pak. Muhammad Agung, Hadir, Pak. Mutia Karunia, Hadir, Pak. Nia Wahyuningsih, Hadir, Pak. Retno Samtoro, Ada, Pak. Rifko Yendi, Hadir, Pak. Sayuti, Hadir, Pak. Shera Vanesha, Hadir, Pak. Siti Adinda, Hadir, Bapak. Tri Utami, Susan Ratna Salim, Hadir, Pak. Suududin, Hadir, Pak. Syarifuddin. Hadir, Pak. Oke, saya save. Ada yang belum dipanggil? Dan semua ya. Oke, kita tutup kuliah kita di minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat malam semuanya. Ya, malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak. Yuk. Hadir, Pak.